Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita kembali bertemu dalam pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi Teknika jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal, khusus untuk pertemuan kelima itu mengenai kewarganegaraan. Dan pada pertemuan ke-6 ini ada lanjutan, di mana tema pada pertemuan ke-6 ini adalah penentuan kewarganegaraan di Indonesia dan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Jadi untuk lebih efektifnya kita langsung saja share materi untuk pertemuan kita kali ini. Jadi sama dengan pertemuan sebelumnya, ini juga akan saya masukkan di YouTube. Jadi adik-adik dapat menyaksikannya di YouTube secara full. Adapun media daftar hadirnya seperti biasa, silahkan komentar di kolom nama, NIM, dan kelasnya. Ya, ini pertemuan ke-6, pendidikan kewarganegaraan, membahas mengenai penentuan kewarganegaraan dan hak kewajiban warga negara. Langsung saja. Ya, kembali kita bahas sedikit mengenai pengertian kewarganegaraan, walaupun pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas kewarganegaraan, pengertian kewarganegaraan secara yuridis maupun secara sosial. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seseorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Jadi ini kemarin dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa salah satu hak dari warga negara dalam berpolitik yaitu berhak memilih dalam pemilu sekaligus berhak dipilih juga dalam pemilu, berhak juga mencalonkan diri ya. Jadi warga negara asing tidak boleh sama sekali memilih ketika ada pemilihan bupati, pemilihan caleg dan sebagainya di Indonesia. Nah, kemudian tidak boleh juga mencalonkan diri sebagai bupati ataupun jabatan-jabatan publik lainnya. Nah, kemudian untuk dasar hukum penentuan kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini cukup jelas ya, warga negara asli Indonesia, lahir di sini, orang tuanya di sini, ataupun orang bangsa lain yang mendapatkan kewarganegaraan. Kemudian lanjut, turunan dari Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang dimana ada beberapa asas yang dianut Indonesia dalam penentuan kewarganegaraannya. Yang pertama adalah asas Ius Sanguinis Law of the Blood, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi Indonesia menganut juga ini bahwa kewarganegaraan seseorang itu bisa didasarkan oleh atas dasar keturunan ayah,
ibu atau ayahnya saja atau ibunya saja. Jika ayahnya Indonesia, tentu bisa anaknya juga berwarga negara Indonesia. Begitu pula dengan ibunya, jika salah satunya saja yang memiliki warga negara Indonesia, tentu anaknya berhak juga menentukan apakah dia nanti saat dewasa ingin berkeluarga negara Indonesia. Kemudian asas jus soli, law of the soil, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, kalau di Indonesia ini ada, walaupun kita menganut kewarganegaraan tunggal, kita tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Tapi untuk anak-anak sebelum usia 18 tahun, mereka boleh memiliki dua kewarganegaraan. Siapa tahu dia lahir di luar negeri misalnya, atau salah satu orang tuanya berkewarganegaraan asing. Sampai usia 18 tahun, mereka, anak-anak ini yang lahir dari pasangan dan orang Indonesia, itu bisa memilih sampai usia 18 tahun apakah dia nanti ingin berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan dari negara asal orang tuanya. Kemudian asas selanjutnya adalah asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi saat usia 18 tahun sampai batas 21 tahun itu seorang anak yang tadi lahir berdasarkan asas jus soli itu sudah harus menentukan kewarganegaraannya, apakah dia kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Indonesia. Jadi tidak boleh dua lagi setelah usia 18 tahun ke atas, diberi batas sampai 21 tahun. Kemudian asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa sampai usia 18 tahun masih boleh berkewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari campuran orang tua asing dan Indonesia ataupun dua-duanya asing ya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa lanjut ya. Nah, di sini sudah berfokus pada penentuan kewarganegaraan secara langsung. Nah, di sini yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada juga banyak keturunan-keturunan, warga-warga keturunan Tionghoa, warga keturunan Arab, India, yang sebelum berlakunya undang-undang ini sudah menetap di Indonesia, jadi dia juga dianggap sebagai warga negara Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka kan banyak pedagang-pedagang dari Cina, dari Arab, dari India yang sudah menetap di Indonesia. Nah, itu juga sudah dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi ini mutlak, kalau ayah dan ibunya orang Indonesia, tentu anaknya adalah warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Jadi jika salah satunya warga negara asing, itu juga bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula sebaliknya, kalau ayahnya yang asing, ibunya yang Indonesia juga bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asalnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi ini tadi walaupun warga negara kejelasan kewarganegaraan orang tuanya, salah satu orang tuanya tidak jelas, maka tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia ketika salah satu dari orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Jadi jika ibunya orang asing, kemudian bapaknya warga orang Indonesia dan mati sebelum kelahirannya 300 hari,
maka dia tetap bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi kalaupun tidak sah perkawinannya, apakah dia korban kejahatan, apakah karena hanya berhubungan tanpa jenjang pernikahan yang sah, maka tetap dia dianggap anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Jadi kalau ibunya warga negara asing tapi salah seorang warga negara Indonesia mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan itu sudah dibuktikan secara medis, maka anak tersebut walaupun tidak lahir dari perkawinan yang sah tetap dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Biasa ada anak-anak yang tiba-tiba misalnya ditemukan di salah satu tempat, salah satu daerah, ayah dan ibunya tidak ada, maka dia juga disebut sebagai warga negara Indonesia. Jadi bahkan ketika tidak ada orang tuanya, itu bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Yang jelas dia lahir di wilayah negara Indonesia. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi sampai pada masa waktu belum ada, mungkin dia ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sampai batas waktu tertentu, dia tidak diakui atau tidak diambil kembali, maka dia tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, ya hampir sampai tadi. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Jadi, walaupun dia warga asal negara asing dua-duanya, tapi karena sudah dikabulkan kewarganegaraannya, kemudian meninggal dunia ayah ibunya, dan anaknya ini dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hak warga negara Indonesia. Jadi ada yang menyebut hak ini sebagai sesuatu yang diperoleh sejak lahir, yang melekat pada diri manusia. Nah, sebenarnya lebih tepatnya hak ini, hak asasi manusia ini mulai ada sejak manusia itu berada di dalam janin atau di dalam kandungan ibunya. Nah, karena mereka sudah hidup di dalam sana. Di Belanda ini yang melegalkan aborsi sepertinya tidak menghargai hak asasi manusia yang masih berbentuk janin. Kenapa? Karena di sana saat seorang wanita hamil, mereka ditanya sama dokter bahwa apakah dia bahagia dengan kehamilannya. Nah, kalau si ibu ini menjawab bahwa dia tidak bahagia, maka mereka berhak ataupun mereka dapat mengaborsi kandungannya. Nah, ini tentu jelas sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena dalam pemahaman yang lebih dalam bahwa hak asasi ini bukan sejak lahir, tapi sejak anak-anak ini atau janin ini sudah mulai ada di dalam kandungan ibunya. Jadi hak asasi itu tidak melekat sejak lahir, tapi melekat sejak berada di dalam janin. Nah, makanya hak asasi manusia ini tentu menjadi hal yang sangat penting dan merupakan isu internasional di mana masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bahkan di negara-negara maju seperti Amerika. Di Amerika saat ini ada semacam
kebencian dan teror terhadap warga-warga dari Asia yang bermukim di Amerika, ada teror-teror dari warga negara asli di sana terhadap pendatang-pendatang, termasuk dari Indonesia, dari Korea, dari Cina, yang bekerja di sana atau sedang melanjutkan pendidikan di sana. Nah, ini jangankan untuk negara berkembang seperti Indonesia ataupun bahkan negara-negara tertinggal, negara maju, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi ini masih sangat banyak dilakukan. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada beberapa hak yang diatur di dalam undang-undang yang menjadi hak dari warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi ini ada dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, hak dan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian warga negara juga berhak membela negaranya baik secara fisik maupun secara ide-ide. Jadi kalau ada serangan-serangan, kita kan biasa berkonflik di media sosial dengan Malaysia yang saling menghina, itu juga termasuk hak kita dalam membela negara kita walaupun hanya dengan melalui media sosial. Kemudian hak berpendapat, kita memiliki hak berserikat, berkumpul, berpendapat di muka umum selama itu tidak melanggar daripada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita boleh berdemo, tapi ada aturan-aturannya, tidak boleh anarkis, tidak boleh melewati jam malam dan sebagainya. Hak kemerdekaan memeluk agama tentu ini sudah menjadi hal yang sangat mutlak di Indonesia, mengingat kemajemukan atau banyaknya agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Jadi kita memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian hak mendapatkan pengajaran, makanya sekolah-sekolah itu harus berada bahkan di tempat-tempat terpencil sekalipun ataupun daerah-daerah terluar. Makanya saat ini ada gerakan Indonesia itu guru 3T ya, terluar, terjauh, dan terpencil. Makanya ada penempatan guru-guru di daerah-daerah perbatasan, di daerah-daerah yang sulit dijangkau, karena salah satu hak yang wajib disediakan oleh negara untuk warga negaranya adalah mendapatkan pengajaran. Kemudian hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi seniman-seniman juga memiliki hak untuk terus berkarya, untuk terus meningkatkan kebudayaan-kebudayaan yang baik yang berasal dari daerah maupun kebudayaan-kebudayaan secara nasional. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Jadi tentu negara berkewajiban untuk memberikan akses ekonomi dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan, menyiapkan lapangan pekerjaan, menciptakan keamanan yang justru yang akan menjadi investasi, sehingga dari keamanan tersebut, dari lapangan-lapangan pekerjaan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan sosial. Kemudian hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Ini tentu negara menjamin bahwa di hadapan hukum maupun di kehidupan masyarakat, negara hadir sebagai penjamin keadilan bagi masyarakatnya, tidak ada aplikasi, tidak ada keistimewaan-keistimewaan untuk warga-warga negara tertentu. Walaupun ada keistimewaan, tentu itu berdasarkan proporsi ataupun sudah dipertimbangkan dengan sangat baik. Kemudian selanjutnya kewajiban warga negara Indonesia. Jadi tentu paling kita ingat sejak SD, SMP, SMA itu selalu kita membahas hak dan kewajiban. Tentu tidak ada hak sebelum kita melaksanakan kewajiban. Secara sederhana, tidak mungkin kita digaji sebelum bekerja, tidak mungkin kita dibayar upahnya sebelum kita bekerja. Maka itu adalah analogi sederhana dari hak dan kewajiban. Begitu pula ketika kita bertindak sebagai warga negara yang baik, tentu ada hak, di mana tentunya juga di dalamnya ada hak, dan di mana di dalam juga ada tentunya adalah kewajiban. Yang pertama, wajib menaati hukum
dan pemerintahan. Ini disebutkan di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini menyebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa pengecualian. Yang kedua, kewajiban warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Karena di sini menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Baik saat diminta ataupun tidak, ketika ada ancaman-ancaman, baik secara fisik maupun melalui media sosial, tentu sebagai warga negara yang baik, kita akan melakukan pembelaan. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Tentu ini tadi sudah dijelaskan bahwa ingat hak asasi ini melekat sejak manusia itu ada di dalam janin, bukan sejak mereka lahir. Kemudian pasal 28J ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, tadi kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi penyampaian pendapat itu melalui demo, unjuk rasa, ataupun apapun namanya, tentu ada batasan-batasannya. Tidak boleh anarkis, tidak boleh mengganggu ketertiban, tidak boleh menutup jalan, tidak boleh melewati jam pembatasan jamnya. Nah, karena jangan sampai kita menuntut hak kita dalam menyampaikan pendapat di depan umum, akan tetapi ternyata kita melanggar hak warga negara yang lain, misalnya pengguna jalan, kita menutup jalan, bakar ban misalnya. Nah, karena alasannya kita kan menuntut hak, kita punya hak dalam menyampaikan pendapat, berdemo, unjuk rasa dan sebagainya, tapi kita lupa bahwa di saat kita menutup jalan berdemo ini ternyata kita juga melanggar hak warga negara lain yang tetap mau beraktivitas menggunakan jalan tersebut. Kemudian selanjutnya, kewajiban warga negara yang lain adalah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau ini sudah kondisi yang cukup parah, mungkin dalam kondisi perang dan sebagainya, diminta oleh negara untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, saya rasa cukup untuk materi mengenai penentuan kewarganegaraan maupun hak asasi, hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Jadi kalau ada informasi ataupun materi yang kurang jelas, silakan bertanya melalui WA Group secara langsung ataupun melalui Japri ke saya di WA saja mengenai bagian-bagian yang tidak dimengerti oleh adik-adik. Silakan untuk memberi komentar pada kolom YouTube, nama, NIM, dan kelas sebagai dasar absensi saya untuk pertemuan ke-6 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.